Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di video pembelajaran dari kelompok kita. Kali ini, kita bakal bahas anatomi payudara. Yuk langsung aja, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu pengertian payudara. Payudara pada wanita merupakan struktur berpasangan yang terletak pada dinding toraks anterior. Payudara mengandung kelenjar susu, fungsi utamanya untuk menyusui. Struktur anatomi payudara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur yang dapat dilihat dengan mata telanjang yakni anatomi luar payudara. Sementara bagian yang menyusun payudara terletak di bagian dalam dan disebut anatomi payudara bagian dalam. Yuk kita mulai dari bagian luar dulu ya. Bagian luar payudara itu ada 1. Korpus, badan payudara. Yang dimaksud korpus adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau bisa disebut dengan badan payudara. Sebagian besar badan payudara terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. 2. Areola. Areola merupakan bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Bagian ini punya banyak kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar susu. Bagian areola inilah yang akan mengalami pembesaran selama masa kehamilan dan menyusui. 3. Puting susu, papila, nipple. Puting susu adalah bagian yang menonjol di tengah areola yang berisi serat otot polos. Saat pubertas, warna puting dan areola makin gelap dan bentuknya makin terlihat. Yuk lanjut ke bagian dalam payudara. 1. Jaringan adiposa. Sebagian besar payudara wanita terdiri dari jaringan adiposa atau yang biasa disebut sebagai jaringan lemak. Jaringan lemak terdapat bukan hanya di payudara, tapi di beberapa bagian tubuh lainnya. Pada payudara wanita, jumlah lemak yang akan menentukan perbedaan ukuran payudara wanita satu dengan lainnya. Jaringan ini juga memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. 2. Lobulus, lobus, dan saluran susu. Lobulus merupakan kelenjar susu, salah satu bagian dalam penyusun korpus atau badan payudara yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus sebagai unit terkecil produksi susu. Lobulus yang terkumpul kemudian membentuk lobus. Dalam satu payudara wanita umumnya terdapat 12-20 lobus. Lobus dan lobulus dihubungkan oleh saluran susu yang membawa susu bermuara ke puting susu. Lihat gambar di atas. 3. Pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Pembuluh darah dan kelenjar getah bening juga merupakan bagian yang menyusun payudara. Selain terdiri dari kumpulan lemak, pada payudara juga terdapat kumpulan pembuluh darah yang berguna untuk menyuplai darah. Terutama pada ibu hamil dan menyusui. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan payudara, kemudian pembuluh darah di payudara bertugas memasok nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi ASI. Sementara getah bening adalah cairan yang mengalir melalui jaringan yang disebut sistem limfatik dan membawa sel-sel yang membantu tubuh untuk melawan infeksi. 4. Alveolus, ductus lactiferus, dan sinus lactiferus. Kita bahas dari alveolus dulu. Alveolus adalah struktur kantung kecil di dalam lobulus payudara, tempat produksi ASI. Sel-sel epitel sekretori di dinding alveolus menghasilkan ASI dari darah dan cairan limfa. Selanjutnya, ductus lactiferus. Ductus lactiferus adalah saluran kecil yang mengalirkan ASI dari alveolus menuju ke puting dan fungsinya itu mengalirkan ASI dari lobulus ke sinus lactiferus. Nah, yang terakhir itu sinus lactiferus. Sinus lactiferus ini adalah pelebaran saluran lactiferus yang berada tepat di belakang puting. Sinus lactiferus disebut juga sebagai gudang susu dalam payudara, yaitu tempat penampungan sementara ASI sebelum dikeluarkan saat menyusui. Sel yang berperan dalam pergerakan areola selama masa menyusui disebut sel mioepitelial, gunanya untuk mendorong keluarnya air susu. Untuk lebih jelasnya lihat gambar ini ya. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian yang gak kalah penting. Yuk kita bahas bagaimana ASI bisa keluar dari payudara dan peran hormon-hormon penting yang terlibat di dalamnya. ASI dapat keluar melalui proses laktasi,
yaitu proses memproduksi dan melepaskan ASI dari kelenjar susu di payudara ibu. Laktasi mulai terjadi pada kehamilan, ketika perubahan hormonal memberi sinyal pada kelenjar susu untuk membuat susu sebagai persiapan untuk kelahiran bayi. Dan ternyata ada dua hormon loh yang berkontribusi dalam proses produksi ASI, yaitu hormon dan oksitosin. Hormon prolaktin pada wanita berperan dalam merangsang kelenjar susu untuk memproduksi ASI dan fungsi sel tubuh lainnya. Sedangkan hormon oksitosin diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak yang juga penting untuk kelancaran ASI. Perbedaannya, hormon prolaktin, hormon yang akan mempengaruhi sel produksi ASI bekerja dengan maksimal untuk menghasilkan ASI. Prolaktin dapat merangsang payudara menghasilkan ASI untuk minum berikutnya. Hormon oksitosin, hormon yang akan membantu mengeluarkan ASI yang sudah diproduksi. Hormon oksitosin juga membuat saluran ASI lebih lebar dan membuat ASI mengalir lebih mudah. Nah, itu dia pembahasan kita tentang anatomi payudara. Semoga video ini bikin kamu makin paham dan semangat belajar ya. Jangan lupa like, share, dan tonton video lainnya dari kelompok kita. Sampai jumpa.